Om Swastiastu, saya Putri Kayu Feradianata dari Program Studi Administrasi Rumah Sakit NIM 2010111021. Sini saya akan memaparkan materi mengenai rumah sakit adaptif dan manajemen dalam konteks administrasi rumah sakit. Menurut World Health Organization (WHO), pengertian rumah sakit adalah suatu bagian dari organisasi medis dan sosial yang mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan kesehatan lengkap kepada masyarakat, baik kuratif maupun preventif. Pelayanan keluarnya menjangkau keluarga dan lingkungan rumah. Lalu, menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 340 Menkes per 3/2010, rumah sakit adalah institut pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Lalu kita masuk ke pengertian organisasi dan manajemen. Menurut Bond dan Katz, organisasi adalah suatu proses tersusun yang orang-orangnya berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Dari definisi, dapat disimpulkan bahwa organisasi mencakup 3 elemen pokok. Yang pertama, interaksi manusia. Yang kedua, kegiatan yang mengarah pada tujuan. Yang ketiga, struktur organisasi itu sendiri. Pentingnya mengenal organisasi, kita pasti selalu berkaitan dengan organisasi, baik organisasi sosial maupun kelompok agama. Bisa dicontohkan pada perusahaan kecil, fungsi pengorganisasian sederhana, misalkan toko kelontong, yang manajer pemilik toko memperkerjakan beberapa orang untuk melayani pembeli, membersihkan, mengatur barang, maupun menjaga toko. Begitu pula organisasi di rumah sakit dalam melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Lalu ada bentuk-bentuk organisasi. Yang pertama, organisasi lini, garis wewenang yang menghubungkan langsung secara vertikal antara atasan dan bawahan. Ciri-cirinya, jumlah karyawan sedikit, manajer bawahannya hanya sebagai pelaksana, sarana dan alatnya terbatas, hubungan atasan dan bawahan bersifat langsung. Yang kedua, ada organisasi fungsional. Wewenang dari pimpinan tertinggi dilimpahkan kepada kepala bagian yang mempunyai jabatan fungsional untuk dikerjakan para pelaksana yang mempunyai keahlian khusus. Ciri-cirinya, organisasi kecil, terdapat kelompok kerja staf ahli, lalu spesialisasi dalam pelaksanaan tugas, target yang hendak dicapai jelas dan pasti, dan pengawasan ketat. Lalu yang ketiga, ada organisasi garis dan staf. Pelimpahan wewenang secara vertikal dari pimpinan ke kepala bagian, di bawahnya, serta masing-masing pejabat manajer ditempatkan satu atau pejabat staf yang tidak mempunyai wewenang memerintah tetapi hanya sebagai penasihat, misal kearsipan, keuangan, atau personel. Ciri-cirinya yakni hubungan atasan dan bawahan tidak seluruhnya langsung, karyawan banyak, organisasi besar, ada 2 kelompok kerja organisasi sehingga ditekankan adanya spesialisasi personel lini, personel staff. Yang keempat, ada organisasi fungsional dan garis. Wewenang dari pimpinan tertinggi dilimpahkan kepada kepala bagian, di bawahnya yang mempunyai keahlian tertentu, serta sebagian dilimpahkan kepada pejabat fungsional yang koordinasinya tetap diserahkan kepada kepala bagian. Ciri-cirinya tidak tampak pembedaan tugas pokok dan bantuan, spesialisasi praktif pada pejabat fungsional, dan pembagian kerja dan pelimpahan wewenang tidak membedakan perbedaan tingkat eselon. Yang kelima, ada organisasi metrik. Disebut juga sebagai manajemen proyek, yaitu penggunaan struktur organisasi menunjukkan di mana para spesialis yang punya keterampilan di masing-masing bagian dari kegiatan perusahaan dikumpulkan lagi menjadi satu untuk mengerjakan proyek yang harus diselesaikan. Yang terakhir, ada organisasi komite. Tugas kepemimpinan dan tugas tertentu dilaksanakan secara kolektif oleh kelompok pejabat yang berupa komite atau dewan atau board dengan pluralistik manajemen, terdiri dari eksekutif komite atau pimpinan komite, anggotanya mempunyai wewenang ini, staf komite, orang-orang yang hanya mempunyai wewenang staf.
Selanjutnya kita masuk ke manajemen. Secara umum, manajemen adalah pengelolaan suatu pekerjaan untuk memperoleh hasil dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dengan cara menggunakan orang-orang lain untuk bekerja. Lalu selanjutnya menurut George R. Terry 1977, manajemen adalah suatu proses yang berbeda, terdiri dari planning, organizing, accounting, dan controlling yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditentukan dengan menggunakan manusia dan sumber daya lain. Ada fungsi manajemen menurut George R. Terry. Itu yang pertama ada perencanaan, yaitu pemilihan dan penentuan tujuan organisasi dan penyusun strategi, kebijakan, program, dan lain sebagainya. Lalu ada pengorganisasian, yaitu penentuan sumber daya dan kegiatan yang dibutuhkan, menyusun organisasi atau kelompok kerja, penugasan wewenang dan tanggung jawab serta koordinasi. Lalu ada pengarahan, yaitu motivasi, komunikasi, kepemimpinan untuk mengarahkan karyawan mengerjakan sesuatu yang ditugaskan kepadanya. Yang terakhir ada pengawasan, yaitu penetapan standar atau pengukuran pelaksanaan dan pengambilan tindakan korektif. Ciri khas rumah sakit yaitu banyak macam dan jenis profesional, kecenderungan otonom dan mandiri, adanya pelayanan gawat darurat, pelayanan 24 jam terus-menerus, serta selalu ada dokter jaga. Ciri manajemen rumah sakit itu mempunyai visi dan misi yang jelas, asas keterpaduan, kepedulian, serta keadilan, orientasi, tujuan, keterbukaan, serta kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang dominan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rumah sakit yang adaptif. Rumah sakit yang adaptif adalah rumah sakit yang memantau, mengartikan, dan memahami perubahan-perubahan lingkungan dan menunjukkan kesiagaannya untuk mengisi visi, misi, tujuan, strategi organisasi, dan sistem-sistem yang diperlukan guna menangkap peluang-peluang secara maksimal. Tidak semua rumah sakit mampu beradaptasi terhadap perubahan karena terdapat sejumlah faktor penting yang mempengaruhi kemampuan beradaptasi tersebut, yaitu ukuran organisasi, besaran anggaran, kepemimpinan, dan hambatan-hambatan. Respon terhadap perubahan lingkungan. Walaupun saat ini sebuah rumah sakit telah sesuai dengan lingkungan, kemungkinan perubahan lingkungan merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup rumah sakit tersebut. Keadaan lingkungan sebuah rumah sakit berperan sama bahkan kemungkinan lebih dibanding kepemimpinan dalam menentukan keberlangsungan hidup rumah sakit tersebut. Menurut F.A. Emery dan E.L. Thiersch, sebagaimana dikutipkan oleh Kotler 1985, dapat dibedakan ada 4 jenis lingkungan sebagai berikut. Yang pertama, stabil dan tidak berubah-ubah. Kedua, stabil dengan fluktuasi kecil. Yang ketiga, pelan-pelan berubah dan masih dapat diramal. Yang terakhir ada cepat berubah dan sulit diramal. Sesungguhnya tidak banyak rumah sakit yang pasif. Sebagian besar rumah sakit mencoba merespon perubahan lingkungan. Hanya saja respon mereka tidak selalu sesuai dan tepat waktu. Rumah sakit yang demikian itu merespon perubahan atau tantangan lingkungannya dalam 4 kemungkinan sebagai berikut: menolak, melawan, mengubah, dan merelokasi. Adapun tugas dari rumah sakit yakni melaksanakan upaya pelayanan kesehatan yang mengutamakan kuratif dan rehabilitatif, dilakukan secara terpadu dengan upaya promotif dan preventif serta melaksanakan upaya rujukan. Adapun juga fungsi rumah sakit, yang pertama pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan non-medis, pelayanan asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta pengelolaan administrasi dan keuangan. Selanjutnya ada fungsi sosial rumah sakit, yakni rumah sakit pemerintah harus menyediakan fasilitas bagi penderita sekurang-kurangnya 75% dari kapasitas tempat tidur yang tersedia. Pembiayaan bagi penderita miskin dikelola melalui asuransi kesehatan atau Jamkesmas. Lalu masuk ke pasar bebas dan globalisasi. Pelayanan rumah sakit berorientasi pada kepuasan pelanggan. Keterbatasan sumber daya bukan hambatan untuk mencapai produk pelayanan yang bermutu dan efisien. Dan peran organisasi profesi sangat penting untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia. Kepuasan pelanggan. Pelanggan dapat menentukan agenda tindakan pelanggan yang bermutu
informasi mudah diperoleh dan jelas, dominasi dalam penentuan keputusan. Lalu ada pelayanan prima rumah sakit, yakni pemanfaatan teknologi tepat guna dan diferensiasi teknologi maju agar tercipta profesional yang komitmen pada visi rumah sakit. Efisiensi proses pelayanan rumah sakit, sumber daya manusia sebagai aset rumah sakit harus perlu dikembangkan. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.